Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang ke-10. Pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Jalan Kebenaran dan Hidup. Di pelajaran 9 kita sudah membahas tentang sumber kehidupan, merujuk kepada Yesus. Mengapa? Karena Yesuslah pemilik kehidupan. Ingat pada saat Allah menciptakan Adam, Allah menghembuskan napas kehidupan, dan kehidupan itu hanya milik Allah. Mengapa Yesus memiliki kehidupan? Karena Dia adalah Allah. Kita akan masuk dalam pelajaran kita di pelajaran 10, Jalan Kebenaran dan Hidup. Kita akan bagi menjadi dua bahagian penting agar memudahkan kita untuk mengingatnya, serta membantu kita dalam berdiskusi di unit kelompok sekolah Sabat kita di hari Sabat ini. Apakah dua poin penting yang akan kita pelajari? Yang pertama, bukti-bukti Yesus jalan kebenaran dan hidup. Lalu yang kedua, konsep kebenaran. Mari kita langsung masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama, bukti-bukti Yesus jalan kebenaran dan hidup. Mengapa kita harus mempercayai Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup? Karena Alkitab mencatat banyak bukti-bukti bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Bukti yang pertama, kita temukan dalam kitab Yohanes 13 ayat 3-5. Di sana tentang tindakan kerendahan hati yang diteladankan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Baik murid-muridnya yang ada di zaman itu 12 rasul, dan juga murid-muridnya kita yang hidup di zaman sekarang ini. Kita temukan dalam konteks ini, pada malam Paskah, mereka mengadakan perjamuan Paskah. Dan latar belakang mereka hanya menggunakan alas kaki, dan hari-hari mereka berjalan bukan naik kendaraan. Itu sebabnya kaki mereka penuh dengan debu. Biasanya, pada saat mereka memasuki rumah, seorang hamba akan mencuci kaki tuannya. Tetapi dalam konteks ini berbeda, karena seorang guru yang disebut Tuhan itu membasuh kaki murid-muridnya. Mengapa Yesus melakukan itu? Yesus meneladankan satu kerendahan hati yang harus dilakukan oleh sesama manusia. Harus saling merendahkan hati. Kita temukan di dalam kitab Yohanes 13 ayat 13. Yesus adalah guru dan Tuhan. Apakah layak seorang guru dan Tuhan mencuci kaki? Menurut tradisi sebenarnya tidak layak. Tetapi Yesus melakukan itu. Nah, mengapa kita katakan Yesus sebagai guru dan Tuhan? Kita boleh baca kitab kita Yohanes 13 ayat 13. Yesus mengatakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu tepat." Artinya Yesus tidak menyangkal, Yesus tidak menolak. Dia disebut seorang guru dan juga Tuhan. Malah Yesus mengatakan, perkataanmu itu tepat. Kita simpulkan, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Bila Yesus sebagai Tuhan, maka Dialah jalan kebenaran dan hidup. Karena kehidupan hanyalah milik Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat apa bukti berikutnya. Bukti yang kedua, yaitu dalam kitab Yohanes 14 ayat 1-4. Kita boleh membacanya. Di sana merupakan tentang janji. Janji di mana Yesus akan pergi ke rumah Bapa. Ya, Yesus akan pergi ke rumah Bapa. Siapa itu Bapa? Allah yang ada di sorga. Dan Dia datang kembali membawa murid-murid ke tempat Yesus dikatakan. Kita boleh baca Yohanes 14 ayat 1 ayat 4. Yesus menekankan bahwa Dia akan membawa murid-murid 12 rasul dan juga murid-murid yang hidup di zaman sekarang ini untuk dibawa ke tempat Yesus. Di mana tempat Yesus? Di rumah Bapa. Di mana rumah Bapa? Di surga. Jadi, siapakah pemilik surga? Yaitu Allah. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Apa bukti berikutnya? Bukti berikutnya adalah kita temukan dalam Yohanes 14 ayat 6 dan 9. Fokus kita di ayat yang ke-9. Yesus adalah jalan menuju Allah. Itu sebabnya tadi judul kita Jalan Kebenaran dan Hidup. Kenapa Yesus sebagai jalan menuju Allah? Karena tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui
Yesus. Sekarang kita temukan konsep kebenaran. Setelah kita membahas bahwa ada banyak bukti-bukti yang menyatakan bahwa Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Tentunya di ayat-ayat yang lain dicatat dalam Alkitab banyak lagi yang merujuk kepada Yesus, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi karena konteks kita hanya mengenai Yohanes, maka kita hanya ambil ayat-ayat dari kitab Yohanes. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, konsep kebenaran. Konsep kebenaran. Apa itu konsep kebenaran? Kebenaran itu adalah merupakan satu hal yang nyata, bukan hanya pandangan atau gagasan, tetapi kebenaran itu berbentuk pribadi. Mengapa kita katakan demikian? Kita boleh baca di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Kemudian kita boleh juga baca Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Mengapa? Karena kedua ayat ini menceritakan tentang firman, logos. Logos itulah firman. Pelajaran yang lalu kita sudah pelajari, karena logos itu adalah Yesus. Mengapa? Karena dia menjelma sebagai manusia. Firman itu menjelma sebagai manusia. Dan firman itu adalah terang manusia. Saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa temukan bahwa kebenaran itu ada pada Yesus. Dan kebenaran itu tidak tunduk kepada siapapun, karena dia adalah pencipta di surga dan di dunia. Kebenaran itu bukan hanya gagasan, bukan hanya kalimat, tapi kebenaran itu adalah wujud, yaitu Yesus Kristus, bentuk pribadi. Sekarang kita akan lihat yang kedua, konsep kebenaran itu di mana kita bisa temukan. Banyak orang menawarkan dan mengatakan inilah kebenaran. Tapi itu semuanya bisa kita selidiki dan bisa kita temukan hanya melalui Alkitab. Hanya melalui Alkitab kita bisa mendapatkan apa itu kebenaran. Karena dikatakan dalam kitab Yohanes 5 ayat 38 sampai 40. Kamu mencari kebenaran, menyelidiki firman Tuhan, tapi kamu tidak menemukannya. Itu dikatakan. Nah, artinya apa? Bahwa melalui kitab suci kita akan dapat menemukan siapa sebenarnya jalan, kebenaran, dan hidup itu. Ya, Yesus mengatakan dalam kitab Yohanes 5:38 sampai ayat yang ke-40, Alkitab mencatat jalan, kebenaran, dan hidup itu hanya merujuk kepada Yesus. Itu sebabnya kitab suci adalah merupakan pedoman mencari kebenaran. Kita temukan Yeremia, Yesaya, Zakaria menceritakan tentang kebenaran yang akan datang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi melalui pelajaran 10 sahabat kita di pelajaran 10, kita dapat menemukan dan menyimpulkan bahwa jalan, kebenaran, dan hidup adalah Yesus Kristus. Demikian pelajaran 10 sahabat kita di pelajaran yang ke-10. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.